Jadi umat itu digiring untuk mengagumi Tarim, mengagumi kaum Ba'alawi, mengagumi Yaman. Apakah itu agama? Menurut saya itu bukan soal agama. Yang sebenarnya adalah ada kaum tertentu yang ingin menggiring masyarakat untuk melihat bahwa suku mereka, bangsa mereka jauh lebih baik, jauh lebih mulia, lebih layak dikagumi dan dipuja-puji ketimbang bangsa kita, bangsa Indonesia. Itu bukan soal agama, tapi itu adalah sebuah kelicikan yang coba dibungkus menggunakan dalil-dalil agama. Kita bukan bangsa budak. Jangan mau dianggap budak dan diperbudak oleh kaum imigran. Kita bangsa Indonesia punya harkat dan martabat. Kita punya harga diri. Kita bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang lebih rendah kastanya daripada kasta bangsa-bangsa lain. Kalau kalian mau bunuh saya, bunuh silahkan. Kenapa? Karena saya orang yang sudah pernah mati berkali-kali. Saya ingin sampaikan kepada Prabowo, kalau memang tidak ada yang kebal hukum, maka jangan tebang pilih dalam masalah korupsi. Jangan yang kau masukkan hanya orang-orang yang berlawanan dengan politikmu, orang-orang yang berlawanan dengan kekuasaanmu. Ketika ada orang berlawanan dengan kekuasaanmu, kau masukkan. Sedangkan berapa banyak orang-orang Mulyono yang korupsi di kabinetmu, namun engkau biarkan. Jadi kalau Prabowo konsisten dengan omongannya, babat rata semua. Kami rakyat ada di belakang untuk mendukungmu, membabat rata, memiskinkan, bahkan kalau bisa matikan koruptor di Indonesia, saudara-saudara. Saya dalam hati, hei, kenapa tega-teganya Anda memutarbalikan fakta seperti itu? Apakah Anda sudah tidak punya mata? Apakah Anda sudah tidak punya telinga? Atau punya mata, punya telinga, tetapi Anda telah kehilangan akal sehat, sehingga Anda tidak mampu lagi untuk berpikir secara jernih menggunakan logika. Apakah Anda tidak mengetahui bahwa bangsamu, negaramu telah diklaim oleh entitas penyandang gelar habaib? Apakah Anda tidak melihat lagu kebangsaan diklaim buatan Habib, merah putih diklaim buatan Habib, STNK diklaim buatan Habib, Pulau Jawa diklaim milik Aulia Tarim. Ada jenderal salah baca petamburan, dia baca apa? Petempuran, dua kirim panser. Ternyata perangnya mebaliho ya. Nah sekarang biar ibu tahu, Jenderal Baliho inilah yang menjadi pembina kelompok yang suka bubarin pengajian. Nah maka itu saya nggak bakal biarkan, saya akan lawan. Saya ajak semua masyarakat, semua laskar Islam, semua ormas Islam dimanapun Anda berada, kalau ada kelompok-kelompok yang mau bubarin pengajian, yang mau nyerang pengajian, mau nyerang pesantren, nyerang majelis taklim, nyerang ustadz, lawan. Gak boleh dibiarkan, betul Bu? Takbir. Ya memang negara kita negara Bhinneka Tunggal Ika, berbeda suku, ras, agama, golongan, kita satu Indonesia, itu harga mati begitu. Tetapi apakah Anda terima ketika ada pihak tertentu, pihak asing atau imigran atau pendatang begitu, yang dalam narasinya, ceramahnya ya, membenturkan umat dengan negara, membenturkan umat dengan pemerintah, membenturkan umat dengan saudara-saudaranya sebangsa.
Saya pikir kalau Anda masih memiliki logika yang sehat, semestinya itu yang Anda soroti, semestinya itu yang Anda pertanyakan, semestinya itu yang Anda koreksi. Bukan malah kita-kita yang mencoba untuk menunjukkan ada ketidakberesan. Ini yang kemudian Anda tuduh sebagai penghasut dan pengadu domba, begitu. Ya, saya akui, saya pun manusia biasa seperti Anda semua. Yang tentu saja punya keterbatasan dalam pemikiran, pengetahuan, ya. Saya punya keterbatasan. Dan saya welcome untuk dikoreksi. Saya welcome kalau ada kekhilafan, kekeliruan dari apa yang saya sampaikan, dari penjelasan tertentu. Saya welcome untuk dikoreksi. Silakan saudara mengoreksi saya. Tapi seperti yang saya katakan kemarin, bahwa yang saya bicarakan ini tidak sekedar opini isapan jempol. Karena ini menyangkut jati diri bangsa kita, jati diri bangsa Indonesia, jati diri Nusantara, jati diri kita. Ini menyangkut juga dengan masa depan bangsa, menyangkut juga dengan keberlangsungan hidup anak-anak dan cucu-cucu kita di masa depan. Ini penting sekali untuk kita pikirkan. Hilangnya tradisi, budaya, sejarah, berarti juga hilanglah bangsa yang memiliki sejarah itu, bangsa yang memiliki tradisi dan budaya itu. Maka penting sekali bagi kita anak-anak Nusantara untuk menjaga tradisi, budaya, sejarah. Penting sekali untuk kita jaga itu semua, karena semua itu menyangkut jati diri bangsa Indonesia. Ketika ada sejarah yang diputarbalikkan, sejarah yang dipalsukan, ada makam-makam yang dipalsukan, ada lagu-lagu kebangsaan yang dipalsukan, diklaim dibuat oleh Habib katanya. Merah putih yang diklaim dibuat oleh Habib katanya. Pulau Jawa, salah satu pulau terbesar di Indonesia, diklaim milik orang Tarim, tidak peduli siapapun itu. Jadi saudara, ada satu fakta menarik sebenarnya. Saya coba mengamati ini dari berbagai ceramah para penyandang habaib ini. Saya melihat semacam ada satu penggiringan yang terlalu kasar, satu penggiringan yang mudah sekali untuk dibaca menurut saya. Jadi umat itu digiring untuk mengagumi Tarim, mengagumi kaum Ba'alawi, mengagumi Yaman. Apakah itu agama? Menurut saya itu bukan soal agama. Itu bukan soal agama. Tapi yang sebenarnya adalah ada kaum tertentu yang ingin menggiring masyarakat untuk melihat bahwa suku mereka, bangsa mereka jauh lebih baik, jauh lebih mulia, lebih layak dikagumi dan dipuja-puji ketimbang bangsa kita, bangsa Indonesia. Itu bukan soal agama, tapi itu adalah sebuah kelicikan yang coba dibungkus menggunakan dalil-dalil agama. Mari kita bijaksana untuk memperhatikan ini. Sekali lagi saya ingin pertegas bahwa kita orang-orang Nusantara asli, kita bangsa Indonesia, bukan bangsa budak. Kita bangsa yang besar, bangsa yang punya sejarah luar biasa. Kita memiliki jati diri kita sendiri. Kita bukan bangsa budak. Sekali lagi saya katakan, kita bukan bangsa budak. Jangan mau dianggap budak dan diperbudak oleh
kaum imigran. Siapapun itu, demi apapun itu, atas nama apapun itu, jangan. Karena kita bukan bangsa budak. Kita bangsa yang merdeka, kita bangsa yang punya jati diri. Kita bangsa yang punya harkat dan martabat. Kita adalah bangsa yang tidak lebih rendah kastanya daripada kasta bangsa-bangsa lain. Kita bukanlah bangsa yang lebih rendah kastanya daripada bangsa Arab. Kita bukanlah bangsa yang lebih rendah kastanya ketimbang imigran Yaman. Kita adalah bangsa yang besar, kita punya harkat dan martabat, kita punya jati diri, kita punya harga diri. Pertahankan itu. Jangan, sekali lagi, jangan mau menyandang mental budak untuk diperbudak oleh kaum tertentu yang menggunakan modus agama untuk memperdaya, dengan kelicikannya menggiring kita untuk memandang suku bangsanya, memandang adat istiadat dan budayanya lebih baik, lebih mulia daripada bangsa kita, suku kita, tradisi dan adat istiadat kita, orang-orang Nusantara. Jangan. Okay. Dulu pernah Presiden Republik Indonesia ke-7, Insinyur Haji Joko Widodo, melewati masyarakat, anak-anak. Beliau melemparkan buku dan juga kaos. Lalu Presiden Republik Indonesia ke-7 kita, Insinyur Haji Joko Widodo, menuai berbagai hujatan, cercaan, hinaan, caci maki. Tetapi di sisi yang berbeda, di sana ada para penyandang gelar habaib, melempar makanan, menghamburkan makanan, dan kemudian direbut, menjadi rebutan umat. Anda muliakan, Anda kagum-kagumi, Anda sanjung-sanjung, Anda anggap itu hal yang wajar. Hei, masih sehatkah logika Anda? Masih sehatkah cara berpikir Anda itu? Mindsetmu perlu dikoreksi, nuranimu perlu dikoreksi. Ketika Anda memandang bangsamu sendiri lebih rendah kastanya, derajatnya daripada kasta bangsa lain, tandanya ada yang tidak beres dengan cara berpikir Anda. Ada yang tidak beres dengan nurani Anda. Ada yang tidak beres dengan kesadaran Anda sebagai manusia ciptaan Tuhan yang paling mulia. Akhir kata dari video ini, saya ingin pertegas kembali bahwa kita bangsa Indonesia punya harkat dan martabat. Kita punya harga diri. Kita bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang lebih rendah kastanya daripada kasta bangsa-bangsa lain, bangsa manapun itu. Kalau Anda mau mengagumi seseorang, mengagumi kaum tertentu, silakan saja, hak Anda. Tetapi jangan sampai Anda lupa diri bahwa Anda juga manusia, ciptaan Tuhan yang mulia. Sangat lucu apabila Anda begitu merendahkan dirimu dan memuliakan kaum tertentu yang tidak lebih tinggi kastanya, derajatnya dengan Anda di mata Tuhan Sang Pencipta. Dan saudara-saudara, sebagai penutup saya mau kasih tahu bahwa saya kepengen kita melakukan pergerakan untuk mendukung seorang
kiai pemberani dan luar biasa yang bernama Kiai Imaduddin. Bagi saya secara pribadi, Kiai Imaduddin adalah sosok pemberani. Sosok yang sangat luar biasa. Dia berani melawan arus untuk mengungkap segala ketidakberesan, kekeliruan, ketidakbenaran yang nyata, kasat mata, yang mungkin karena kepentingan sengaja dipelihara, dirawat untuk tujuan tertentu. Tapi Kiai Imaduddin berani pasang dada untuk mengungkap itu. Ini menyangkut harkat dan martabat bangsa, menyangkut jati diri bangsa yang memang sudah semestinya kita jaga, kita rawat, kita lestarikan. Jangan mau rendahkan bangsamu di mata bangsa lain. Saya pikir itu tujuan Kiai Imaduddin